Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Dea Safira dengan NIM 2400478. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah teknik animasi, yaitu menambahkan objek armatur pada objek manusia. Baik, langsung saja masuk kepada tutorialnya. Sebelumnya saya telah mendownload objek manusianya. Selanjutnya kita luruskan objek manusia ini sehingga berada di atas garis merah ini. Kita luruskan. Nah, setelah itu kita tambah satu lagi objeknya, yaitu objek armatur, dengan cara mengklik tombol Shift A, lalu pilih armatur, pilih Rigify Matrix, lalu kita pilih bagian basic dan kita pilih basic human. Nah, di sini sudah muncul yaitu objek armaturnya yang berada di dalam objek human atau objek manusia, sehingga untuk mengaturnya kita kesulitan. Maka dari itu kita harus pindahkan terlebih dahulu objek armatur ini agar berada di depan objek manusia dengan cara mengklik orang yang sedang berlari ini, lalu kita pilih bagian V for display, lalu kita centang bagian in front. Nah, setelah itu kita akan melakukan skala terhadap objek armatur ini dengan cara masuk kepada menu edit mode, lalu kita ubah transformnya menjadi 3D cursor atau 3D cursor, lalu kita klik S pada keyboard dan kita sesuaikan dengan ukuran objek mesh atau objek manusianya. Nah, sebelum kita edit tulang ini, kita hidupkan dulu axis mirror di sini, dimana tujuannya yaitu agar pada saat kita mengedit tulang bagian kiri ini, tulang bagian kanannya juga ikut teredit, sehingga kita tidak perlu satu-satu untuk mengeditnya. Langsung saja kita atur atau kita sesuaikan. Kita rubah dulu yang transforming menjadi median point. Nah, lalu kita sesuaikan. Nah, di bagian kakinya juga kita sesuaikan. Bagian lututnya kita sesuaikan terlebih dahulu. Bagian kakinya juga kita sesuaikan. Kita lihat di bagian kanan. Bagian kanannya nah, kita sesuaikan lututnya, kita tarik ke belakang sedikit. Bagian sini juga. Nah, di bagian leher kita edit juga sedikit. Kita zoom. Nah, di sini objek tulangnya sudah menempel kepada objek manusia. Kita kembali lagi kepada objek mode. Kita sudah berhasil memasukkan objek tulang ini kepada objek manusia. Sekarang kita bisa mengklik generate trick.
di bagian sini. Nah, sekarang sudah muncul bantuan untuk menggerakkan objek ini. Sekarang kita tidak butuh lagi mengklik tulang satu persatu, tapi kita bisa mengklik objek bantuan yang berada di sekeliling objek ini. Setelah kita generate, selanjutnya kita parentkan antara objek mesh dengan objek bantuan ini. Sebelumnya kita blok dulu bagian ini. Nah, sebelumnya kita munculkan dulu yaitu tombol monitornya. Bagian sini. Nah, lalu kita pilih atau kita seleksi bagian human-nya. Klik shift. Lalu kita klik bagian tulang dan juga bagian objek bantuannya. Klik Ctrl P. Nah, di sini kita bisa pilih bagian with automatic weight. Kembalikan dahulu. Ctrl P. Nah, pilih with automatic weights. Nah, karena di sini objek tulang sama dengan objek bantuan, maka saya sudah menghilangkan objek tulangnya. Selanjutnya kita klik dulu objek bantuan, lalu kita pindah kepada pose mode. Lalu kita sudah bisa menggerakkan dengan menekan tombol R. Contohnya kita gerakkan tangan kiri ini dengan cara mengklik tombol R. Lalu kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Gerakan ini merupakan gerakan forward kinematik karena hanya bisa menggerakkan satu buah tulang saja. Sebelumnya kita juga bisa menekan tombol N. Dimana di sini kita bisa melihat bagian torso, bagian torso wig, di mana bagian torso ini merupakan bagian kepala. Sementara di bagian kanan, sementara arm L ini merupakan bagian lengan kiri dan arm R merupakan bagian lengan kanan. Kita bisa menggunakan lengan kiri ini dengan mengaktifkan IK-nya, sedangkan FK-nya kita matikan saja. Begitupun lengan bagian kanan. Lalu ini kita matikan. Nah, leg L dan leg R ini merupakan kaki, di mana leg L ini merupakan kaki bagian kiri dan leg R merupakan kaki bagian kanan. Kita bisa menggunakan FK pada bagian kaki ini, sedangkan IK-nya kita matikan. Dan ini juga kita matikan. Sekarang kalau kita gerakkan bagian tangan kiri ini, lalu kita klik tombol G, maka ia akan bergerak satu lengan ini, tidak hanya bagian telapak tangan saja tetapi juga satu lengannya. Bisa juga kita tarik panjang, dimana kalau kita tarik ini dinamakan stretch. Jika kita tidak ingin tangan ini berubah menjadi panjang atau bisa memanjang, kita bisa merubahnya di bagian IK stretch ini. Kita rubah menjadi 0. Kita enter. Nah, di sini kita klik lagi G, lalu kita tarik. Tidak bisa. Jika kita rubah menjadi 0 ini, maka objek ini tidak bisa memanjang meskipun ditarik. Objeknya bantuannya saja yang memanjang, sedangkan objek mesh atau objek manusianya tidak. Nah, di sini kita bisa perhatikan itu di bagian IKFK hand, L, dan jika kita ingin menggerakkan yang lainnya, kita bisa mengklik ini, lalu kita klik tombol G. Kita juga bisa seperti tadi. Kalau R kita klik, maka ia akan menggerakkan satu buah tulang saja. Ini R,
G bisa menggerakkan semuanya. Jadi setiap objek bantu ini kita bisa mengklik dan menggerakkannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.